Kasus ijazah palsu Jokowi kembali mencuat pada 11 Maret 2025 setelah mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hassiolan Sianipar, menyampaikan analisisnya di media sosial mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Analisis Rismon kemudian viral dan memicu polemik warganet. Pada 21 Maret, pihak UGM memberikan klarifikasi, di antaranya penggunaan font dalam dokumen akademik tidak dapat menjadi acuan pemalsuan. Pada akhir April, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum dengan membuat delik aduan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Setelah rangkaian pemeriksaan, 8 orang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. 5 tersangka, pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara Roy Suryo, Rismon Hassiolan Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dikenakan pasal tambahan terkait manipulasi data digital. Meski menjadi tersangka, namun Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang akhirnya digelar pada 15 Desember. Hingga saat itu kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih berada pada tahap penyidikan lanjutan di Polda Metro Jaya. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang penghuni kos dengan kondisi mengenaskan di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kepala dan wajah korban terlilit lakban. Korban Arya Daru Pangayunan merupakan diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Jasad ditemukan setelah istri korban kesulitan menghubungi dan meminta penjaga kos menemui korban. Tak disangka, korban ternyata sudah tewas. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menggeledah isi kamar untuk mencari petunjuk tewasnya korban. Hasilnya tidak ada barang berharga korban yang hilang. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi, kamar indekos, kantor Kemenlu, maupun pusat perbelanjaan. Padahal ponsel diharapkan bisa mengungkap jejak digital terakhir Arya Daru. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa Arya Daru pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Unjuk rasa di bulan Agustus 2025 berlangsung ricuh di depan gedung DPR RI dan sejumlah daerah. Di Jakarta, demo berlanjut hingga Makobrimob Kuitang karena tewasnya pengemudi ojek online. Polisi memukul mundur massa dengan gas air mata ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Massa berlarian dari arah gedung DPR MPR. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota, baik arah Cawang maupun sebaliknya, ditutup. Pendemo di Kota Makassar melakukan pembakaran gedung DPRD. Puluhan mobil dinas dan kendaraan pegawai yang terparkir masih berada di halaman kantor DPRD. Demonstrasi merata terjadi di sejumlah provinsi dan kabupaten. Di Jakarta, demo berlanjut di area Makobrimob Kuitang. Aksi ini merupakan lanjutan insiden meninggalnya pengemudi ojek online. Sebelumnya, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas ditabrak mobil Brimob. Anggota Brimob menjalani hukuman dari meminta maaf pada keluarga hingga demosi selama 7 tahun.
Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, mengarah kepada makar. Dampak demo, 5 anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Ahmad Sahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dan Eko Patrio dinonaktifkan 3 dan 4 bulan. Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Dampak demo, Del Pedro Marhen, Syahdan Hussein, Muzaffar Zalim, dan Khorik Anhar dinyatakan bersalah penghasutan kepada masyarakat saat demonstrasi yang berakhir ricuh. Namun dalam sidang pertengahan Desember, Del Pedro menolak dakwaan, menyampaikan pendapat bukan menghasut warga. Baru sehari dilantik pada 8 September lalu, pernyataan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudisadewa, soal gerakan 17+8, tuntutan rakyat, menuai sorotan publik. Mengaku salah ngomong, Purbaya meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Namun Purbaya langsung menjawab tantangan publik dengan berbagai gebrakan. Purbaya optimis kondisi ekonomi nasional akan lebih baik. Menteri Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun rupiah kepada bank-bank negara atau himbara. Kucuran dana fantastis ini bertujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor real sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Meskipun awalnya Direktur Utama Bank mengaku tak sanggup mengalokasikan dana sebesar ini, namun kebijakan ini jalan terus. Purbaya kerap melakukan inspeksi mendadak kepada anak buahnya. Ia bahkan mengultimatum para karyawan Kementerian Keuangan agar disiplin bekerja. Ia pernah mengancam akan memecat pegawai bea cukai yang diduga kerap nongkrong di kafe saat jam kerja. Selain kebijakannya yang out of the box, gaya koboi, blak-blakan, terkesan santai namun tegas, juga kerap mendulang perhatian publik. Yang tak kalah jadi sorotan, Purbaya juga tegas memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal. Ia melarang barang bekas dari luar negeri masuk tanpa izin resmi. Bisnis thrifting ini dinilai merugikan negara dan industri lokal. Gaya koboi Purbaya ini merujuk pada keberaniannya mengambil keputusan cepat di tengah krisis tanpa terjebak birokrasi yang berbelit-belit. Seluruh aksi Purbaya pun selalu dilengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di Jawa Timur. Sebanyak 67 santri tewas akibat ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. 29 September lalu, dunia pendidikan Indonesia digegerkan dengan ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Banjar Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa mencekam saat ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah tertimbun beton bangunan. Sejumlah santri pun berupaya menyelamatkan diri. Umurmu berapa? Mereka merangkak sambil membantu rekannya untuk keluar dari bangunan yang ambruk. Ya? Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran keterbatasan alat berat saat jam pertama kejadian. Polisi pun telah mengidentifikasi seluruh jenazah hingga Oktober lalu. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Timur, total korban mencapai 171 orang. Di antaranya, korban meninggal dunia mencapai 67 orang, sedangkan luka-luka sebanyak 104 orang. Peristiwa ini jadi salah satu bencana kegagalan konstruksi paling mematikan. Insiden nahas ini terjadi diduga dipicu oleh kegagalan konstruksi pada lantai 4 gedung yang sedang dalam proses pengecoran. Struktur bangunan diduga tidak kuat menahan beban pengecoran lantai atas yang dilakukan sesaat sebelum kejadian. Polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik menjerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat.
serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Pemerintah juga melakukan audit besar-besaran terhadap bangunan pesantren seluruh Indonesia untuk memastikan struktur bangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kini Ponpes Al-Hozini telah memasuki tahap pembangunan. Pada 11 Desember lalu, pemerintah resmi mulai pembangunan ulang gedung Ponpes dengan anggaran senilai 125 miliar rupiah melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.